Mari kita nyanyikan lagu ini bersama sebagai persiapan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Matlamat saya setiap hari adalah untuk menjadi seperti Yesus. Bagaimana dengan Anda? Dalam Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Marilah kita menyembah Yesus Raja. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan.
Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Mari kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Yesus karena Dialah Tuhan yang hebat. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Haleluya. Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja, yang layak terima sembah dan pujian. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami.
sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, sembah dan puji nuitanamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Doa hari ini bersama-sama kita. Allah Maha Kuasa, Engkau mengurapi Yesus pada pembaptisannya dengan Roh Kudus dan menyatakannya sebagai anak yang Engkau kasihi. Ilhamkan kami yang sudah menjadi anak-anak-Mu, kena lahir daripada air dan roh, untuk menyerahkan hidup kami kepada pelayanan-Mu, supaya kami bersukacita karena dipanggil anak-anak Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Yosua pasal 1 ayat 1 hingga
ayat 18. Ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Afrat, seluruh tanah orang Hit sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Minsia yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengurniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakanmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengurniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hambamu Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Ayat 18. Setiap orang yang menantang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes
pasal 14 ayat 15 hingga 29. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15 hingga 29. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Kita bertemu lagi. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang maha berkuasa. Sebab Engkau mengumpulkan kami semula pada hari ini dalam ibadah. Dan kami boleh mendengar sekali lagi firman-Mu yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan hati kami siap, Dia mau mendengar dan dibentuk. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami masing-masing pada saat ini. Agar ya Tuhan kami dapat menumpu perhatian kepada firman-Mu. Dan Tuhan sendiri bekerjalah dengan luar biasanya buat kemuliaan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, pada pagi hari ini kami akan sambung dengan tema yang kita mulai minggu lalu,
yaitu peralihan bahagian yang kedua. Minggu lalu kita sudah menumpu perhatian dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31, dan pagi hari ini kita akan fokus dalam kitab Yosua pasal yang pertama, seperti mana yang sudah saya umumkan minggu lalu. Saudara-saudari, seperti yang kita sedia maklum, bahwa COVID-19 ini akan tetap ada bersama dengan kita walaupun vaksin akan datang. Saudara-saudari, apa yang lebih penting ialah biarlah kita sadar bahwa Allah kita yang lebih besar daripada COVID-19. Sebab di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1, Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia dengan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, ini sangat penting. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apakah rancangan-rancangan Tuhan buat kita hari ini. Untuk itu kita perlu mencari Tuhan, khususnya dalam musim penyelarasan semula, yaitu tema gereja kita. Dan lebih penting, supaya kita mengenal isi hati Tuhan dan tujuannya, agar itu semua terlaksana, kehendak Tuhan terjadi di bumi melalui hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan yang paling penting, apakah yang Tuhan ingin supaya kita berfokus, supaya lebih menyerupai Yesus Kristus dalam hidup kita. Nah, kita sudah mengatakan bahwa ada 7 prinsip, di mana kita sudah lihat 3 prinsip minggu lalu, ya, melalui kitab Ulangan pasal yang ke-31. Dan hari ini kita perlu lihat seterusnya. Prinsip ini bertujuan untuk menolong kita mengenal pasti, memeriksa penyelarasan kita. Kemudian dengan harapan apabila kita menyelaras diri kita dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan tugasan-tugasannya buat kita semua. Dengan itu, mari kita fokus kepada 4 prinsip seterusnya. Prinsip yang keempat, beralih dengan perjanjian Allah. Yosua 1 ayat yang ke-6. Sekali lagi kita lihat ayat kunci. Ya, kata kunci, ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu untuk kali keempat Tuhan nyatakan. Dan seperti yang lalu kita sudah maklum dalam kitab Yosua, Tuhan sendiri berbicara kepada Yosua ini selepas Nabi Musa meninggal dunia. Tidak ada lagi bersama dengan orang Israel. Maka dengan itu kita lihat Tuhan berbicara dengan Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, apa sebab? Sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, Tuhan berbicara secara pribadi dengan Yosua. Seperti yang sudah kita lihat juga dalam Ulangan pasal 31 ayat 7. Ya, Tuhan berbicara secara pribadi, dan Yosua pasal 1 ini juga Tuhan berbicara. Nah, di sebalik setiap perintah Tuhan terkandungnya satu perjanjian Tuhan. Di dalam perintah Tuhan ada janjinya. Dan kita sudah lihat dalam ayat ini, Yosua 1 ayat 6, janjinya adalah berhubung dengan perjanjian dengan Bapa Abraham, perihal tanah perjanjian di Kanaan. Dan hal ini kita sudah
nampak apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 6 hingga 7. Maka kita lihat satu kenyataan, satu kebenaran bahwa Tuhan menepati ke semua janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, dia tepati. Ya, contohnya dengan kedatangan Tuhan Yesus buat pertama kali. Bukan hanya tentang kelahiran Yesus, ya. Padahal kita juga melihat perihal tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus kembali ke surga. Kan itu semuanya sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan semua itu digenapi, ditepati. Ya. Dan dengan itu kita tahu bahwa apa yang Tuhan janjikan itu kita boleh yakin dan kita boleh percayai. Maka dengan itu kita perlu berpegang teguh kepada semua janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mendorong Yosua. Kuatkan hati kamu, teguhkan hatimu, karena janjiku boleh dipercayai. Ya. Nah, bukan hanya sekadar untuk kita tahu, bukan hanya sekadar untuk kita mengingatinya. Yang lebih penting Tuhan kehendaki ialah supaya kita melakukan hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan dan firman-Nya. Apa yang terkandung di dalam Alkitab, kita lakukan semua itu. Siap sedia menuruti dan melakukan seperti mana Tuhan perintahkan dan ajarkan dengan kita. Saudara-saudari, minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa apabila kita mentaati kehendak Tuhan dengan melakukan apa yang diperintahkannya, ia bukan hanya sekadar menjadi berkat kepada diri kita sendiri, melainkan berkat itu akan disalurkan kepada orang ramai. Maka kita hanya boleh mentaati Tuhan janjinya dengan kekuatan dan keberanian yang Tuhan berikan. Ya, yang memampukan, memperkasakan supaya kita memenuhi rencananya dan maksud tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, kita lihat bahwa semua yang dijanjikan kepada Bapak Abraham hari ini telah pun kita perolehinya melalui iman di dalam Kristus, seperti yang Paulus katakan dalam Galatia pasal 3 ayat 26 dan ayat 29. Izinkan saya bacakan. Kata Paulus, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan kata lain, di dalam Kristus. Melalui iman dalam Kristus kita sudah memperolehi apa yang sudah Tuhan janjikan. Walaupun belum sepenuhnya sebab Yesus belum datang kembali. Tetapi kita sudah memperolehi apa yang Tuhan janjikan, yaitu contohnya kehidupan yang kekal. Kita sudah memiliki dengan beriman kepada Yesus Kristus. Ya, kita sudah memperolehinya. Maka dengan itu, saudara-saudari, berpegang teguhlah kepada janji-janjinya. Maka dengan itu, kita boleh melihat bagaimana kita seperti Yosua supaya menjadi orang yang berhasil seperti mana Tuhan janjikan kepada Yosua. Dalam awal tahun saya mengucapkan selamat tahun baru yang berhasil, a fruitful new year. Soalannya ialah bagaimana untuk kita mengalami keberhasilan seperti mana Tuhan janjikan. Saudara-saudari, dengan berpegang teguh kepada janji-janji firman Tuhan. Itu yang kita perlukan, ya. Berpegang teguh dengan segenap hati, jangan puas-puas, jangan ragu-ragu lagi. Mau tidak, jangan. Melainkan walaupun sulit, saya tahu
Memang dengan COVID-19 ini banyak yang menghadapi cabaran-cabaran dan sebagainya. Tetapi marilah kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan akan hal ini, ya, dengan mentaati akan janjinya. Dengan itu, saudara-saudari, untuk melakukan firman Tuhan sebenarnya bukanlah senang, tidak mudah, ya, untuk mempercayai Tuhan. Contohnya, kalau kita sudah kehilangan kerja dan sulit mau cari kerja sekarang, macam mana mau berharap kepada Tuhan? Tak mudah, ya, aku sedar. Tetapi apakah kita mau terus percaya dan meyakini? Saudara-saudari, hal ini kita sudah tahu, bukan senang. Sebab apa? Dalam kitab Ulangan 31, ya, ayat 14 sampai ayat 23, minggu lalu sudah kita perhatikan. Apakah maksud tujuan di sebaliknya? Kitab Ulangan 31 ayat 14 itu adalah niat Tuhan untuk menceritakan kepada Yosua bahwa orang yang dipimpinnya, bangsa Israel itu bukanlah satu bangsa yang senang dipimpin. Mereka ini degil, keras kepala, bukan senang mau mentaati firman Tuhan. Tapi Tuhan mendorong Yosua apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Walaupun kamu akan pimpin bangsa yang degil ini. Saudara-saudari, soalannya yang lagi penting, bagaimana kita boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan? Saya ingin mencadangkan, marilah kita sama-sama mendorong satu sama lain supaya terus bersandar kepada firman Tuhan. Seperti seorang pekebun, peladang. Ya, kita harus ada kesabaran. Apabila kita bercucuk tanam, bukan hari ini kau tanam, besok terus menuai. Benar? Kita harus sabar. Kita perlu membuang rumput. Kita perlu cari kalau ada serangga-serangga yang lain menyerang tanaman kita. Dan kita perlu siram air, taruh baja. Dan kita perlu tunggu supaya tanaman yang kita tanam itu sehingga sampai waktunya berbuah. Baru kita menikmatinya. Benar? Nah, dengan sikap hati yang sama, kita bersandar kepada firman Tuhan. Sikap hati yang sama, tetap bersabar dan bersandar atas perjanjian firman Tuhan. Ya, seperti Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Oleh itu, janji-janji Tuhan memberikan kita keteguhan hati dan kekuatan untuk terus memenuhi janjinya. Itu prinsip yang keempat, yaitu beralih dengan perjanjian Allah. Prinsip yang kelima, beralih dengan perintah Allah. Dalam Yosua pasal 1 ayat 7 hingga 8. Sekali lagi, ayat kunci diulangi untuk kelima kali, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan berulang kali berbicara. Kalau saya dengar itu balik-balik, malunya aku. Macam tidak pandai memahami, tetapi itulah kenyataan. Tuhan mengulangi dengan maksud tujuan supaya kita apa? Lihat ayat 7 dan 8. Ya, Yosua 1 ayat 7 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya Anda beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa? Engkau bertindak hati-hati,
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini janjinya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, berhasil dan beruntung apabila kita sungguh-sungguh membaca, merenung, dan melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya janjinya, oh kita mau janji firman Tuhan tetapi tidak mau ikut perintah Tuhan. Itu tidak. Ya, tidak jadi kalau kita hanya menuntut janji Tuhan tapi tidak mau ikut perintah Tuhan. Kita perlu kedua-duanya, janji Tuhan dan perintah Tuhan. Ya, untuk kita beruntung dan berhasil adalah hati yang tetap taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah sebabnya kenapa kita mendorong jemaat kita habis membaca Alkitab. Puji Tuhan, ramai yang sudah tamat 1 kali, kemungkinan ada yang sudah tamat 2 kali. Jangan berhenti di situ, teruskan. Ya, sebab apa? Yang penting bukan hanya membaca dan tahu, tetapi melakukan, menuruti apa yang sudah Tuhan perintahkan. Kenapa? Hanya apabila kita sudah menuruti apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan melakukan misi Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, mengikut apa yang Tuhan mau. Bukan ikut rencana sendiri, corak sendiri, cara sendiri. No, tidak. Melainkan apa yang Tuhan mau. Ya, kenapa demikian saudara-saudari? Kenapa kita harus hidup sesuai dengan ketetapan Allah? Kenapa? Cabarannya ialah ini, yaitu hari ini sangat senang untuk kita berkompromi. Anda pala bagi rasuah sikit-sikit boleh dapat dokumen yang saya perlukan. Saya kecewa sekali. Ada segelintir namanya orang Kristen, tetapi tindakan di luar berhubung dengan orang-orang tertentu, mungkin ya dengan pihak-pihak berkuasa yang lebih penting, sanggup berkompromi, melakukan apa yang tak berkenan di depan Tuhan. Ya, maka dengan itu saudara-saudari, ini adalah tanda-tanda menyatakan bahwa kita lemah, tak ada pendirian, tak ada keberanian untuk menghormati Tuhan lebih daripada semua yang lain. Oleh sebab itu, ya, saya bukan berniat untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan kita satu kesadaran dan pada masa yang sama untuk kita didorong sesuai dengan firman Tuhan supaya kita jangan berkompromi, jangan bertolak angsuh dengan ketetapan Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya. Ya, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan dan memberkati orang lain. Bukan kita dikutuk nanti. Ya. Oleh sebab itu, janganlah kita seperti Akan yang dinyatakan dalam kitab Yosua pasal 7. Saya tidak akan masuk ke dalam petikan itu dengan huraian yang ringkas. Sesudah mereka berjaya menyerang Yeriko dan mereka mau masuk menyerang satu kota lain yang dipanggil Ai. Tetapi yang mengejutkan ialah mereka gagal menakluki kota Ai. Bahkan mengorbankan 36 orang. Ya. Karena apa? Kedapatan bahwa Akan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan dan menjamah sesuatu yang tidak berkenan di depan Tuhan. Dan itu menjadi satu kutukan untuk bangsa Israel sehingga mereka kalah dalam serangan ke kota Ai. Yosua dan seluruh bangsa yang lain ketakutan. Lalu mereka mencari Tuhan. Lalu Tuhan berbicara, menyatakan di mana masalahnya. Lalu mereka bertobat. Mereka kembali menyucikan diri di hadapan Tuhan. Dan akhirnya apa yang berlaku kepada Akan, seisi keluarganya dijatuhkan hukuman mati dengan ditelan oleh bumi.
Saudara-saudara, janganlah kita seperti itu. Melainkan marilah kita belajar bagaimana kita boleh berpegang teguh ketetapan-ketetapan Allah. Macam mana? Bagaimana kita boleh melakukannya? Nah, minggu lalu saya sudah mengatakan kita berserah kepada ketuhanan Yesus. Dan hari ini saya ingin kongsikan ada 3 perkara bagaimana kita boleh menyerah sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus. Yang pertama, kita memiliki perhubungan pribadi berasaskan kasih dengan Tuhan. Dalam kitab Yohanes yang sudah dibacakan, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, ayat 21, ayat 23 menyatakan betapa pentingnya kita belajar mengasihi Tuhan. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jelas sekali kan? Yesus sudah mengajarkannya bagaimana kita boleh melakukan firman Tuhan dengan mengasihi Tuhan. Yang kedua, dengan pertolongan Roh Kudus. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat yang ke-26. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ayat 26, tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan memperingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan sendiri yang tolong sama kita supaya kita boleh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk kita supaya tetap pegang teguh kepada firman Tuhan ialah hidup di bawah kekuasaan firman Allah. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-17. Ya. Lihat kata Paulus dalam nasihatnya kepada Timotius. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tetap berpegang. Oke? Dengan macam mana? Selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Yang lebih penting ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Haleluya. Kita tidak bersandar kepada kemampuan hikmat diri sendiri, melainkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Jadi pokoknya bukan hanya membaca, memahami, tetapi juga melakukannya, melaksanakannya, ya, agar kita diperlengkapi untuk memenuhi misi Tuhan, rencana Tuhan. Ya, benar. Ya, supaya kita tahu bagaimana hidup sesuai dengan rencana Tuhan sehingga kita berhasil dan beruntung sesuai dengan firman Tuhan. Itu prinsip yang kelima. Ya, kita sudah lihat prinsip yang keempat, beralih dengan perjanjian Allah. Yang kelima, beralih sesuai dengan perintah Tuhan. Yang keenam,
beralih dengan hadirat Allah. Yosua 1 ayat 9. Sekali lagi, ayat kunci diulangi dalam Yosua 1 ayat 9 untuk kali yang ke-6. Bunyinya demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawa hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Ya, kita lihat di mana Tuhan berkata, bukan hanya kuatkan dan teguhkan, bahkan Tuhan kata, jangan kecut dan tawa hati. Ternyata bahwa kemungkinan besar Yosua pada waktu itu masih kurang yakin, kurang pasti. Dia tahu sesuatu apa yang sudah Tuhan janjikan, tetapi dalam keadaan yang sebenarnya dia belum pasti. Ya, dan Tuhan mendorong dia supaya kuat dan teguhkan hatinya. Apa yang nyata di dalam setiap perintah Tuhan adalah janji Tuhan yang menyertai. Di dalam 7 prinsip ini, sebanyak 4 kali Tuhan menjanjikan, meyakini Yosua dengan hadiratnya yang menyertai Yosua. Saudara-saudari, Tuhan bukan hanya berjanji Dia akan berjalan di depan, memimpin kita, dan melakukan apa yang Dia harus lakukan. Melainkan, kita juga lihat bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pimpin di depan tanpa mengendari apa yang di belakangnya. Dia tidak akan meninggalkan kita, benar? Tuhan sendiri tidak akan meninggalkan ataupun membiarkan kita. Dia tetap memimpin di depan sebagai pemimpin, tapi pada masa yang sama dia adalah pemimpin yang bersama-sama dengan umatnya. Yang kita sudah lihat dalam Ulangan pasal 31 ayat 4, 8, ayat 6 dan 23. Saudara-saudari, satu masalah, satu kesilapan yang biasanya kita buat. Kita mau janji Tuhan. Oh Tuhan, ya, kami perlukan Engkau menyertai kita. Tetapi kita gagal mengamati hadiratnya yang memimpin dan menuntun kita. Bahkan kita bilang, Tuhan, ini misi saya, Tuhan duduk sejak di sana, biar saya buat semua ini. Itu kan kesilapan kita. Seringkali, kebanyakan masa. Apa yang penting ialah kalau kita mau diberkati, kita mau menjadi berhasil dan beruntung, kita perlu Tuhan menjadi Tuhan dan Raja kita. Ya, Dia bukan hanya penyelamat, Dia bukan hanya penebus, tetapi Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan yang maha besar, yang memimpin kita. Kita perlu tunduk kepada ketuhanan Allah atas kita. Minggu lalu saya sudah berbicara tentang adanya kos yang perlu kita biayai kalau kita mau mengikuti Yesus. Dalam Matius pasal 16 ayat 24. Masih ingat? Ya, Yesus berbicara kepada semua yang mau mengikuti Dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib artinya kita perlu lupakan diri. Matikan hawa nafsu kita, unsur-unsur dosa kita, kelemahan-kelemahan kita. Semua itu ditanggalkan. Biar hidup kita ini dikuasai oleh hidup Yesus setiap hari. Itulah sebabnya kita bilang mau menjadi seperti Yesus. Kan Yesus tunduk dan taat kepada Bapa di surga, sehingga bahkan taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara-saudari, dengan cara sedemikian kita perlu tunduk kepada ketuhanan Yesus. Barulah kita boleh mengalami kenyataan kerajaan Allah di dalam hidup kita apabila kita mengikutinya. Soalan yang penting kita mau pikirkan bersama ialah kenapa sedemikian? Kenapa kita perlu ketuhanan Yesus dalam hidup kita? Ada 2 perkara. Satu, ada 2 sebabnya. Sebab yang pertama ialah ingatlah akan rencana Tuhan yang menciptakan manusia dalam dunia ini. Ia adalah
untuk kita sedari akan hadirat Tuhan. Sebab kita ini dibentuk, diciptakan serupa gambarannya. Benar. Ya, kita perlu sadar seperti Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka sadar hadirat Tuhan. Mereka sadar ini bahwa mereka ini diciptakan oleh Tuhan. Ada hubungan kasih, erat, intim waktu itu. So, dengan itu kita perlu ya ingat kembali. Nah, ketika Israel dibebaskan dari Mesir, ya, dalam pimpinan Nabi Musa untuk masuk ke tanah perjanjian di Kanaan, ia adalah satu kenyataan di mana keagungan dan kedaulatan Allah ternyata, ya, tanpa hadirat Tuhan, maka kita tidak akan mengalami keagungan dan kedaulatan Allah. Nah, sebelum sampai kitab Ulangan, kitab Keluaran pasal yang ke-33, sudah Tuhan menyatakan bangsa Israel adalah satu bangsa yang degil, yang keras hati, yang keras kepala. Oleh karena kedegilan orang Israel ini, Tuhan berbicara kepada Nabi Musa dalam Keluaran pasal 33. Tanah perjanjian ini saya akan berikan kepada mereka. Bangsa-bangsa yang ada di sana akan kuusirkan. Dan kamu masuk, tetapi saya tak menyertai kamu. Keluaran pasal 33, ayat 1 sampai 3. Tuh, dengan itu, saudara-saudari, Nabi Musa menyadari betapa pentingnya hadirat Tuhan. Tak ada gunanya kalau memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan. Bahwa Tuhan sudah berperang melawan musuh-musuh kita dan menakluki dan akhirnya menduduki tanah perjanjian. Tapi Tuhan tidak hadir. Apa maksudnya? Tak ada gunanya. Kalau Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak hadir. Itulah sebabnya, ya, dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 kita membaca, perhatikan apa yang disampaikan, dinyatakan oleh Musa kepada Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Lihat, Nabi Musa sadar, tanpa hadirat Tuhan dalam, tanpa penyertaannya, tak ada arti semua ini. Oleh itu, saudara-saudari, visi untuk musim penyelarasan semula adalah supaya kita bukan hanya menyerupai rupa bentuk Yesus, tetapi dengan maksud supaya kita juga memenuhi kerajaan Allah dan penyertaannya sebagai umatnya. Tujuan yang kedua kenapa kita perlu ada penyertaan Tuhan ialah mengalami peruntukan dan kekuasaan Allah. Selain daripada hadirat dan image Tuhan, kita perlukan peruntukan dan kekuasaannya. Ya, sebelum ayat 15 dan ayat 16, Tuhan menjanjikan Nabi Musa, Keluaran 33 ayat 14, Tuhan menjanjikan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Ketenteraman apa yang dimaksudkan oleh Tuhan yang dia nyatakan kepada Nabi Musa? Ia adalah ketenteraman, damai, sejahtera. Kesejahteraan Tuhan, supaya mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut. Apa yang mereka perlukan, Tuhan akan memenuhinya, Tuhan akan mencukupinya, Tuhan akan menyediakannya. Kita tahu dalam kekurangan kita, bukankah Tuhan senantiasa menyediakan? Maka dengan itu kita mau
merasai, kita mau menikmati, kita mau mengalami hadirat Tuhan setiap hari, setiap waktu, supaya kita boleh bersandar dengan berpegang teguh dan melakukan bukan hanya janji Tuhan, tapi perintah Tuhan juga. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah berangkat naik ke surga, ingatlah apa yang dia janjikan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 20. Dan ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Benar ya? Tuhan menyertai kita pada saat ini walaupun kita menghadapi banyak cabaran. Akhir sekali, prinsip yang ketujuh, beralih dengan perjanjian Tuhan, beralih dengan perintah Tuhan, beralih dengan hadirat Tuhan. Yang ketujuh, beralih dengan umat Allah. Yosua pasal 1 ayat 16 hingga 18. Nyata sekali, ayat kunci itu berulang untuk ketujuh kali dalam Yosua 1 ayat 16 hingga 18. Izinkan saya bacakan. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allah kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita bersyukur di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan, biasanya Tuhan melalui satu orang dan memulakan satu gerakan bersama. Gerakan bersama. A people movement. Ya, bergerakan umat Allah untuk memenuhi misi Tuhan. Inilah konsep perkataan gereja yang sebenarnya. Gereja bukanlah bangunan, bukan tempat kita beribadah, tapi gereja sebenarnya adalah umat Allah yang terpilih khusus, eklesia, yang telah dipanggil keluar, yang telah dipilih khusus oleh Tuhan. Saudara-saudari, gerakan bersama ini adalah rencana Tuhan yang sebenarnya. Gereja, umat Allah harus sama-sama bertumbuh, dewasa, matang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, amanat agung yang sudah Tuhan nyatakan dalam menjadikan segala bangsa muridnya. Penginjilan dan pemuridan adalah tanggung jawab kita bersama. Ia adalah hak milik setiap umat Tuhan. Jangan berpikiran bahwa hanya padri-padri, pastor-pastor, pemimpin-pemimpin kelompok sales yang melakukan pemuridan dan penginjilan. Dan yang lain duduk diam-diam, tidak buat apa-apa. Tidak, itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan ialah supaya kita semua, baik kanak-kanak maupun anak muda, remaja, belia, dan orang dewasa, melakukan amanat agung bersama-sama. Ia adalah tanggung jawab, tugasan Allah yang dilakukan oleh setiap anggota umat Allah. Ini yang dimaksudkan. Oleh itu penyata visi COGS, ya, yaitu menjadi serupa gambaran Yesus supaya apa? Menggenapi amanat agung, benar. Dengan mentaati perintah agung. So dengan itu saudara-saudari, kita perlu sadari bahwa setiap orang harus bangkit dan melakukannya. Soalnya adalah bagaimana kita boleh melakukannya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan 26, Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas
bahwa kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk mendorong kita, supaya kita boleh belajar melayani di bawah pimpinan Roh Kudus. Agar kita boleh memenuhi amanat agung ini dengan kasih Allah di bawah kekuasaan Roh Kudus. Ya, saya ingin mengakhiri dengan satu cerita yang benar-benar berlaku. Ada seorang bangsa Amerika disuruh oleh Tuhan pergi ke kota Yerusalem. Mereka tahu ada sesuatu, tapi Tuhan tidak bicarakan, tidak menyatakan apa yang mereka harus buat ketika berada di Yerusalem. Ya, dan hamba-hamba Tuhan ini mereka bergerak bersama. Ketika berada di kota Yerusalem, orang ini sambil berjalan-jalan di tempat awam, dan dia ketemu ada seorang tinggi, tetapi perjalanannya macam kurang lancar ya, timpang-timpang karena ada sakit di kakinya. Lalu hamba Tuhan ini berbicara kepada orang ini tanpa menyadari latar belakangnya. Ya, latar belakangnya orang ini orang Palestina. Ya, taulah orang Palestina punya latar belakangnya. Tetapi dalam perbualan mereka, orang Amerika ini hanya tanya, adakah Anda sehat? Oh, kata orang Palestina ini, tidak. Kenapa tidak? Ya, katanya lututku ini sakit betul. Lalu orang Amerika ini menawarkan, bolehkah saya mendoakan Anda? Bolehkah saya minta supaya Anda disembuhkan? Itu saja tawarannya. Lalu orang Palestina ini menerima saja. Siapa tak mau kalau sakit disembuhkan? Lalu didoakan, dan Tuhan dengan luar biasanya melakukan satu mujizat penyembuhan serta merta pada waktu itu. Dan lalu orang Amerika ini terus mendorong orang Palestina ini. Dan mereka bersalaman, ya, dan orang Amerika ini mengucapkan supaya senantiasa sehat selalu. Dan itu saja, dan mereka bersurai. Nah, orang Amerika ini masih belum tahu, tetapi mereka ada satu keinginan. Mereka ingin masuk kepada tempat yang tersuci di Yerusalem yang dipanggil, yang dikenali sebagai The Dome of the Rock. Ini hanya orang-orang Muslim saja yang boleh masuk. Tapi ini orang Amerika ingin, rindu mau masuk, tetapi tak tahu bagaimana. Nah, Tuhan memimpin orang Amerika ini bertemu lagi dengan satu orang tempatan. Ini orang tempatan ini memang orang Kristen. Dan ketahui bahwa mereka pun ada seorang anggota keluarga yang kurang sehat di rumah. Lalu ditanya, bolehkah kita lawat dan mendoakan? Dan lewat daripada lawatan dan pelayanan doa, orang yang sakit di rumah pun disembuhkan. Lalu mereka bercerita, dan orang mereka berkata bahwa mereka rindu mau melawat the dome. Tapi mereka bilang, mustahil, kamu orang mereka. Mustahil kamu dapat masuk, katanya. Tapi ada seorang kawan ini dia kata, kawan saya kerja ya di tempat itu. Nanti besok saya akan ketemukan, dan dengan harapan boleh bawa kamu masuk. Sampai keesokan harinya, dengan luar biasa, bila mereka bertemu kembali, orang yang diketemukan dan diperkenalkan adalah orang Palestina yang didoakan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan kemarin dulu. Lalu berbincang, dan akhirnya orang Amerika ini ya dengan luar biasanya, dengan pimpinan Tuhan, dibawa masuk ke dalam the Dome of the Rock, dan mereka dapat menyaksikan apa yang ada di dalam. Saudara-saudari, bila kita ikut pimpinan Roh Kudus sebagai umat Tuhan yang mau memenuhi amanat agung, Tuhan ada caranya sendiri, dan kita harus taat dan setia mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, inilah musim penyelarasan semula. Maksudnya supaya kita boleh beralih dan maju bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita boleh beralih dengan kesetiaan Allah. Kita beralih dengan tujuan Allah. Kita beralih dengan firman pribadi Allah. Kita beralih dengan perjanjian Allah. Kita beralih dengan perintah Allah. Kita beralih dengan hadirat Allah dan umat Allah.
Saudara-saudari, banyak lagi yang perlu kita sadari bagaimana kita boleh memenuhi rencana Tuhan di musim pengelarasan ini. Tetapi biarlah kita berdoa bersama-sama supaya kita ditolong oleh Roh Kudus untuk mentaati firman Tuhan. Dan bila kita melakukannya, kita akan memahami langkah demi langkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah Engkau, termulialah Engkau, sebab Engkau tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih Tuhan karena mengajar supaya kami hidup di bawah pimpinan-Mu, di bawah naungan Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita boleh memperolehi kekuatan dan keberanian yang Tuhan janjikan. Dan tolonglah kami supaya Tuhan, dalam musim pengelarasan semula ini kami dapat menyesuaikan diri dan akan terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, agar ya Tuhan hidup ini kami serahkan balik kepadamu, dan biarlah Engkau tetap memerintah, menguasai, memimpin hidup kami, sehingga kami dapat menyaksikan kerajaan Allah terjadi di bumi ini seperti di surga. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Saya percaya pada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya pada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Wow! Selamat tahun baru 2021. 2020 adalah satu perjalanan yang cukup sukar, tetapi terbaik. Dan kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik pada tahun 2021. Apakah Anda bersedia? Kalau Anda bersedia, inilah yang kita akan tempuh. Yaitu pendaftaran bagi pembaptisan dan penetapan bermula sehingga 28 Februari 2021. Sila hubungi pejabat gereja dan dapatkan borang pendaftaran dan tolong isi karena kelas akan dimulakan. Yang kedua, pendaftaran kursus pra perkawinan juga dibuka sekarang sehingga 28 Maret 2021 bagi mana-mana pasangan yang merancang untuk bernikah pada tahun ini. Sila daftarkan diri Anda untuk mengikuti kursus tersebut. Dan minggu hadapan 17 Januari, minggu yang ketiga pada bulan Januari, kita mengadakan kebaktian perjamuan kudus dalam talian. Sila hubungi pusat sumber untuk mendapatkan elemen. Dan mungkin bagi Anda yang sudah mendapatkannya pada awal minggu, namun ada di antara kita belum mendapatkan, sila hubungi. Ya, jangan lupa. Dan ada satu pengumuman yang sangat penting, yaitu pengumuman ini dilakukan karena saudara-saudara kita telah menawarkan diri mereka untuk ditabiskan sebagai deacon dan padri oleh Bishop Sabah. Ince Yong Fuk Choi akan ditabiskan sebagai deacon sukarela, dan Reverend Albert Lintikan akan ditabiskan sebagai padri sukarela. Notis ini adalah jika barang siapa tahu bahwa ada sebab-sebab mengapa mereka tidak boleh ditabiskan sebagai padri atau deacon, Anda dikehendaki mengisytiharkannya dalam bentuk tulisan kepada Bishop Sabah. Ya, dan ini adalah pengumuman pertama Ahad 10 Januari 2021. Oke, sekarang kita mau mendengar laporan tentang Project Anglican Sibuga oleh Mr. Ho Switing.
Good morning, brothers and sisters in Christ. A blessed New Year to all of you. Let me give you an update of the school project. We started building the secondary school in May 2019. Up to December 2020, this project was 70% complete. The delay was due to COVID-19, and we now target to complete the building phase by 31st this year. However, we are still committed to get the secondary school running in January 2022. As for the project cash flow, I have good news and not so good news. The good news is we managed to sell the 2-unit semi-D for 1.2 million. The not so good news is this money will take a few months to come in. But even with this 1.2 million, this project will still be short of at least 400,000. We also need a further 1 million to get the secondary school functional. The real bad news is we have run out of cash to pay the contractor now. The following are some photos on the progress of the school project. As for the primary school, we are still running at a loss of around 250,000 a year. This is due to we do not have the full complement of students. We are short of 60 students in 2020, and the school fees from these 60 will come up to close to 300,000. However, with the help of many generous donors like you, the school has been able to run at a positive cash flow. And in 2020, although the donation was low, we praise God that because of the MCO, the government has subsidized the wages of the teachers. With this, we managed to keep the school cash flow positive. Finally, how can you help? If you sacrifice 1 meal a week, you can give 5 ringgit a week or 20 ringgit a month. With 1,000 people contributing, it will come up to 250,000 a year. And in 4 years' time, you will contribute 1 million to the project. Remember, where you invest your money, there your heart will be. Invest in the kingdom of God, and you will reap a harvest of 30, 60, and even 100 times. God bless all of you. Akhir sekali, bahwa carilah Tuhan, panggillah Tuhan. Kita harus meneruskan usaha ini. Kita harus berdoa terus-menerus karena pandemik belum berakhir. Dan satu hari nanti kita dapat beribadah bersama di gereja kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa seperti diajarkan oleh penyemat kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan.
sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita memuji Yesus karena Dialah Tuhan yang hebat.